Aku tidak di sini untuk menjual diri. Aku hanya ingin bekerja untuk mendapatkan uang kuliah. Lepaskan aku. Kim Yan Yu seorang mahasiswa dari Universitas Pedesaan. Jangan khawatir. Hu Tingsheng pemegang kekuasaan keluarga Hu. Aku tidak bisa punya anak. Juga. Tidak peduli siapa dirimu. Setelah malam ini, bawakan ini padaku. Apa yang kau inginkan, akan kau dapatkan. Mengapa? Mengapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Staf kantor penerimaan mahasiswa. Mahasiswa Kim Yan Yu, batas waktu pendaftaran semakin dekat. Dosen Universitas Kantor Penerimaan Mahasiswa Universitas Yunhai. Uang kuliah Anda. Guru, uang kuliahku beberapa hari terakhir ini. Ada beberapa masalah. Bisakah Anda memberiku beberapa hari lagi? 2 hari. Hanya 2 hari. Aku pasti akan bisa mengumpulkan uang kuliahnya. Maaf mahasiswa. Saya sangat ingin membantu Anda, tapi sekolah punya peraturan. Jika Anda tidak bisa membayar uang kuliah, kami harus mencabut penerimaan Anda. Tidak, tolong jangan guru. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Aku sudah bekerja demi hari ini. Aku mohon padamu, tolong jangan cabut penerimaanku. Guru, aku sudah mengumpulkan uang kuliahnya. Aku bisa membayar uang kuliahnya segera. The film was translated and narrated by M Media. Anggap saja uang ini pinjaman dariku. Aku pasti akan mengembalikannya nanti. Bukankah ini mahasiswa keluarga kita? Kamu baru saja mulai kuliah. Dan kamu sudah tidak sabar untuk pergi bermain-main dengan pria liar. Kamu baru pulang jam segini. Aku tidak. Aku hanya pergi keluar untuk mencari uang kuliah. Jika kalian tidak mengambil uang kuliahku untuk membeli tas desainer, sudah lama aku kumpulkan uang kuliahnya. Kim Yan Yu, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada kami seperti itu? Jika bukan karena saya, kamu sudah lama tinggal di bawah jembatan. Orang harus punya sedikit hati nurani. Jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan pindah ke asrama. Aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu. Asrama. Anda membayar uang kuliah. Kamu berani menyembunyikan uang. Jika bukan karena kamu bisa menghasilkan uang untuk kami sudah lama mengusirmu. Aku meminjamnya dari orang lain. Pinjam. Siapa yang sebodoh itu mau meminjamkan uang kepadamu? Kamu tidak benar-benar keluar dan menjual diri kan? Lihatlah dia. Bukankah itu jelas? Xiao Feng paman Kim Yan Yu. Demi uang. Tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Tidak heran dia wanita celaka. Ya, aku memang pergi keluar dan menjual diri. Jika bukan karena kalian semua mengambil semua uang yang kuperoleh, aku tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menghina saya. Beraninya kamu membentak kami. Jika ibumu tidak sebelum dia meninggal, memintaku untuk menjagamu, apa menurutmu kamu akan tinggal di sini? Buat apa bicara banyak ke orang tak tahu terima kasih ini? Cepat usir dia untukku. Benar, karena kamu tidak bisa membantu kami menghasilkan uang lagi, dan kamu ingin tinggal di sini gratis. Tidak mungkin. Keluar.
Bagaimana bisa seseorang membayar uang kuliah Qin Nian Yu? Mungkinkah dia benar-benar mengenal orang kaya? Dia The film bagaimana was mungkin? translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Aku kenal seseorang dari sekolahnya. Aku harus menelepon dan bertanya. Sekolahmu, apa terjadi sesuatu hari ini? Cepat beritahu aku. Saya bisa memberitahu Anda, tapi ini tidak boleh disebarluaskan. Berhenti bicara omong kosong. Hari ini, Hu Tingshen putra Buddha lingkaran ibu kota, Tuan Hu, melanggar sumpah pantangannya. Itu terjadi tepat di sekolah kami. Apa katamu? Qin Nian Yu Jalang itu, kenapa dia begitu beruntung? Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat beritahu saya. Dia tidur dengan Hu Tingshen. Hu Tingshen, pria terkaya di lingkaran ibu kota, kepala keluarga Hu. Sialan, andai saja aku tahu hari ini, aku seharusnya mengikutinya. Agar dia tidak mendapatkan keuntungan besar seperti itu, kalau begitu wanita malang itu, bukankah dia akan melambung ke langit? Aku yakin, dia mungkin bahkan tidak tahu dengan siapa dia tidur. Kalau tidak, kenapa dia kembali ke tempat kumuh ini? Bagus. Sangat bagus. Apa yang kamu tertawakan? Dia tidak tahu dengan siapa dia tidur, tapi kami tahu. Jadi, dengan siapa Hu Tingshen tidur tadi malam? Bukankah itu untuk kita putuskan? Bukan kita yang memutuskan. Ayah maksudmu? Selama kita bersikeras bahwa kaulah yang tidur dengannya. Lalu apa yang bisa orang lain lakukan? Tepat sekali. Hal yang begitu baik. Bagaimana kita bisa membiarkannya memanfaatkannya? Kalau begitu aku akan jati nyonya Hu. Meskipun kita tidak bisa menikah dengan keluarga Hu, mendapatkan sejumlah uang akan cukup bagi kita untuk hidup seumur hidup kita. Dalam kemewahan, keluarga kita akan segera kaya. Benar sekali. Siapa sangka bahwa Qin Nian Yu wanita celaka itu ternyata bisa sedikit berguna. Tidak sia-sia kita menerimanya. Kenapa kamu masih mengganggunya? Besok kamu harus bersiap-siap. Pergi ke grup Hu dan mengintai Hu Tingshen. Itu yang penting. Benar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Grup Ho. Apa yang kau lakukan? Apakah ini tempat yang bisa kau masuki kapanpun kau mau? Dengar baik-baik. Aku di sini untuk menemui Tuan Hu. Orang macam apa Tuan Hu kita ini? Setiap hari ada wanita-wanita berbeda datang kepadanya. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Biarkan aku memberitahumu. Hubunganku dengan Tuan Hu tidak biasa. Beraninya kamu menyinggungku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Cepat usir wanita yang bicara omong kosong ini keluar. Jadi asisten Hu Tingshen. Tasbih Tuan Hu hilang. Cepat suruh seseorang cari tempat yang dikunjungi Tuan Hu baru-baru ini. Cari semuanya. Ada apa dengan semua keributan ini? Tidakkah kau tahu Tuan Hu suka kedamaian dan ketenangan? Manajer Chain, wanita ini yang mengaku punya hubungan dengan Tuan Hu. Kami baru saja akan mengusirnya. Siapa kau? Tadi malam di Universitas Yinhai. Ini wanita dari tadi malam. Bicaralah. Apa yang kau inginkan? Mobil, rumah, atau lebih langsung uang? Aku tidak menginginkan apapun. Apa yang terjadi tadi malam adalah pilihanku sendiri. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku status untuk tetap di sisimu. Baiklah, Terima kasih Tuan Hu. Mohon yakinlah. Aku pasti akan tahu tempatku. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tak kusangka Hu Tingshen yang dirumorkan, yang dikatakan menghindari wanita, akan begitu mudah diajak bicara. Sepertinya hari-hari baikku Xiao ya akan segera dimulai. Tuan Hu, kau setuju begitu saja? aku Hu The film Tingshen was tidak kekurangan translated uang and untuk menghidupi narrated seorang by wanita. M Media. Lagi pula dia tidak akan punya anak. Jangan khawatir. Jadi kenapa kalau itu Hu Tingshen? Bukankah aku dengan mudah memenangkan hatinya? Suan Chun Nenek Hu Tingshen. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut setengah mati. Masih ada yang buat kecelakaan seperti ini belakangan. Ini tidak terlihat seperti kecelakaan yang direkayasa.
Sepertinya dia benar-benar terjebak. Kalau dia terjebak, biarkan saja dia terjebak. Apa kamu berani naik dan menyelamatkannya? Aku tidak akan berani. Jangan sampai dia memerah saya nanti. Menolong orang kini mudah bikinmu celaka. Kehilangan segalanya. Benar ini orang tua sepertimu. Yang kalau mati ya mati saja. Masih saja berusaha mencelakai orang. Aku benci. Nenek. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Nenek, biar ku bantu nenek berdiri. Qin Nian Yu. Aku akan segera menyelamatkan nenek. Ayo nenek. Qin Nian Yu. Kau berpura-pura menjadi orang baik di sini. Mau pamer ya? Kalau nanti tidak punya uang untuk ganti rugi, jangan datang memohon padaku. Siapapun bisa melihat dia tidak tahu bahwa kamu tidak seharusnya membantu orang tua. Mungkin dia berpikir dia menyelamatkan seorang wanita tua kaya dan sedang menunggu uang. Aku hanya berpikir, kalau sudah melihatnya tidak bisa tinggal diam saja. Semua orang akan menjadi tua suatu hari nanti. Bisakah kamu menjamin bahwa ketika kamu menjadi tua, kamu tidak akan mengalami kecelakaan? Qin Nian Yu, kau sengaja melakukannya kan? Nenek. Merasa lebih baik nenek. Nona muda. Berkat kamu. Kalau tidak hidup tuaku ini, pasti sudah berakhir di sini hari ini. Bukan apa-apa nenek. Ini semua hal yang seharusnya kulakukan. Syukurlah nenek baik-baik saja. Zaman sekarang gadis baik sepertimu jarang ada. Tidak seperti beberapa orang yang hatinya kotor. Mereka melihat segalanya kotor. Dasar nenek tua. Siapa yang kau maki? Memangnya kenapa kalau dia menyelamatkanmu? Dengan penampilanmu yang miskin itu, aku tidak percaya kau bisa memberinya keuntungan apapun. Aku bisa memberi banyak. Nona muda, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Jangan khawatir. Nenek tidak kekurangan apapun. Terutama bukan uang. Tidak perlu, nenek. Aku senang bisa membantumu. Ternyata itu kartu emas. Bukankah ini untuk orang dengan aset di atas 10 juta untuk didapatkan? Wanita sialan ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan semua hal baik? Tapi tidak masalah. Aku Nyonya Hu sekarang. Qin Nian Yu, tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu. Kau tidak akan pernah melampauiku seumur hidup ini. Nona muda, apakah kamu punya pacar? Aku punya cucu laki-laki. Dia hanya sedikit lebih tua. Tapi dia baik dalam segala hal. Apakah kamu tertarik? Nenek, aku masih kuliah. Aku ingin fokus pada studiku dulu. Tidak apa-apa. Nona muda, kapanpun kamu tertarik, telepon saja nenek. Nenek, aku akan terlambat untuk pekerjaan paruh waktuku. Kalau begitu aku pergi sekarang. Baiklah, baiklah. Nona muda yang begitu baik. Andai saja dia menantu perempuanku. Ini adalah informasi untuk kolaborasi berikutnya. Nenek. Kenapa nenek tiba-tiba di sini? Ini semua karena kamu jumbo ini. Benar. Nanti cari seseorang untuk menyelidiki nona muda yang baru saja menyelamatkanku di persimpangan. Menurutku dia cukup cocok menjadi menantu perempuanku. Menyelamatkanmu. Apa yang terjadi? Baru saja, biji jujube hampir merenggut Film nyawa was tuaku. translated and Untungnya, narrated by aku M bertemu dengan Media. nona muda yang cantik dan baik hati. Kalau tidak, yang akan kalian lihat pasti sudah mayat nenekmu. Nenek. Hentikan. Cepat pergi dan cari nona muda itu. Untukku. Nyonya besar, kau terlambat. Pacar Tuan Hu baru saja pergi. Dasar bocah. Kamu punya pacar. Ini semua karena nenek. Jebakan yang nenek pasang untukku di sekolah. Mereka datang mengetuk pintuku. Apa yang bisa kulakukan? Sayang sekali. Aku cukup menyukai nona muda itu. Sudahlah. Selama kamu tidak jomblo lagi, maka aku akan lega. Jika ada kesempatan bawa pacarmu itu untuk menemuiku. Baiklah. Asrama.
kurir titipan. Ya, 2 yuan masing-masing. Baiklah, aku akan mengantarkannya sekarang. Setelah mengantarkan ini, biaya hidupku untuk minggu ini akan cukup. Mahasiswa, paketmu. Mahasiswa, ada apa denganmu? Mahasiswa, cepat panggil ambulans, seseorang pingsan. Mahasiswa. Dokter, apa yang terjadi padaku? Aku hamil. Melihat kau masih seorang pelajar, kau akan membutuhkan lebih banyak uang di masa depan. Cepat hubungi orang tuamu dan ayah dari anak itu. Ayah dari anak itu. Bayar biaya 3 bulan di muka. Siapa namamu? Kindian Yu? Gesek kartumu. Guru, bisakah aku membayar sebagian dulu? Jangan khawatir. Sisanya, aku pasti akan membayar lunas malam ini. Baiklah. Mahasiswa, tidak ada sepeser pun di kartu ini. Bisakah aku melihatnya? Itu tidak benar. Aku menaruh semua uang dari kerja paruh waktuku. Semuanya disimpan di sana. Mungkinkah mereka mengambil uangku lagi? Bukan apa-apa, cepat pergi. Jangan menunda pendaftaranku. Cepat. Hari ini Tuan Hu Tingshan akan datang ke sekolah kita. Ayo cepat ganti baju dan pergi ke auditorium. Aku dengar kalau kamu Jati Sukarlawan. Tidak hanya akan ada beasiswa. Mungkin kamu bahkan mungkin bisa bersama Tuan Hu secara dekat dan pribadi. Bahkan mungkin. Ayo pergi. Beasiswa. Jika aku bisa mendapatkan beasiswa ini, maka aku bisa sepenuhnya menyingkirkan bibiku dan mereka. Selamat datang Tuan Hu Tingshan keluarga muda di sekolah ini. Kau meneleponku dengan mendesak, dan Departemen Teknik di sini. Bukankah kau bilang ingin berdiskusi dengan kepala sekolah untuk membahas masalah? Bagaimana situasinya sekarang? Tuan Hu, sejujurnya kepadamu, ini semua ide Nyonya Besar. Kau sudah 29 tahun dan belum menemukan pasangan. Nyonya Besar tidak sabar untuk menggendong kicitnya. Dia bilang kau tidak menyukai wanita biasa itu. Jadi dia datang ke universitas untuk memilih beberapa. Mereka semua gadis muda dan bersemangat. Bagaimana kalau kau lihat apa gaya Hansunga? Jangan khawatir. Nyonya Besar sudah mengatur semuanya. Mereka semua bersedia. Tolong tenang. Tapi kita masih harus tinggal di sini sebentar. Kalau tidak, Nyonya Besar akan. Bagaimana bisa ada pria setampan ini? Luar biasa. Yang ini, aku secara khusus mengundang seorang ahli untuk menyiapkan ini untuk Tingshan, tonik yang ampuh. Hari ini, kamu harus membuatnya meminumnya. Jika dia menolak punya pacar lagi, aku akan mati tanpa bisa menutup mata. Kindian Yu, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Kamu di sini untuk melakukan pekerjaan amal. Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak relevan. Cepat bekerja. Liu Lili seorang mahasiswa di Universitas Yunnan. Aku tidak sengaja melakukannya. Tempat yang sempurna dibuat berantakan olehnya. Dia menyinggung Tuan Hu. Dia akan mendapatkan akibatnya. Kita hanya perlu memberi pelajaran pada orang seperti dia. Pelajaran.
Kalau tidak dia akan benar-benar berpikir, dia bisa masuk kemana saja sesukanya. Siapa yang tidak kenal Tuan Hu? Tuan Hu ada di sini untuk mencari pacar hari ini. Dengan wajah menggoda itu, bukankah dia hanya mencoba merayu Tuan Hu? Aku minta maaf, tapi aku akan mengganti rugi. Bukan apa-apa. Tuan Hu, jangan biarkan dia menipumu. Dia hanya orang miskin yang bahkan tidak mampu membayar biaya kuliahnya. Di sini, dia mungkin mencoba mencuri sesuatu. Chen Li, Nora, ini adalah biaya kuliah yang Tuan Hu berikan kepadamu. Tidak, aku tidak bisa. hanya melakukan perbuatan baik. Tuan Hu, Nyonya tua, Bagaimana hasilnya? Nyonya besar jangan khawatir. Dia sudah minum obatnya. Di mana dia? Obatnya sudah diminum, tapi dia pergi. Apa yang terjadi? Tidak. Aku perlu mencari tempat untuk beristirahat. Tuan Hu? Tuan Hu, aku memikirkannya. Dan uang ini, aku tetap tidak bisa menerimanya. Ini kembali padamu. Apa yang kamu lakukan? Tuan Hu akhirnya mengerti. Departemen Obstetri dan Ginekologi. Kau belum hamil 3 bulan. Bagaimana kau masih bisa melakukan olahraga berat? Tidakkah kau tahu, sesuatu bisa dengan mudah salah dengan cara ini? Lalu apa yang harus kulakukan? Ada apa, Ibu? Xiao Ya? Bagaimana hubunganmu dengan Hu Tingshen? Bagaimana dengan nenek tua Suan Chan di sekitar? Apalagi yang bisa kulakukan? Hanya waktu itu di jalan, ketika aku tidak menyelamatkannya kan? Namun, sejak aku tahu dia adalah nenek Hu Tingshen, aku sudah berusaha menyenangkan hatinya selama 3 bulan. Tapi dia masih melotot padaku. Kalau tidak, mengapa aku di tengah hari bolong datang ke rumah sakit untuk mengambil obat toniknya? Nenek tua itu sangat sulit untuk menyenangkan. Tapi tidak masalah. Semua hal yang telah kulakukan ini akan dilakukan di depan Hu Tingshen. Tidak peduli seberapa besar dia tidak menyukaiku, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat sekali. Selama kamu membuat Hu Tingshen senang, posisi Nyonya Hu ini, bukankah itu sudah pasti? Tentu saja. Metode putrimu. Bukankah kau percaya diri? Qin Nian Yu, Departemen Kebidanan. Bagaimana dia bisa ada di sini? Baiklah Bu, aku The akan film was menutup teleponnya. translated and Qin narrated Nian by Yu, M mengapa kau di Media. sini? Sepupu, apa yang kau pegang? Berikan padaku. Kau hamil. 3 bulan. Kalau begitu, bukankah itu anak Hu Tingshen? Sialan. Keberuntungan wanita ini ternyata sangat bagus. Dia hamil hanya dari 1 kali itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Mempertahankan anak ini hanya akan menjadi bencana. Harus digugurkan. Qin Nian Yu, kau masih seorang pelajar. Namun kau setiap hari bergaul sembarangan dengan orang-orang. Dan sekarang kau hamil. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku memberitahumu, mengingat kau adalah sepupuku. Aku akan membayarnya kali ini. Tapi hari ini kau harus menggugurkan anak ini. Lepaskan. Aku tidak akan. Aku sama sekali tidak akan menggugurkan anak ini. Apa kau serius berpikir untuk melahirkannya? Kau pelajar miskin. Apa kau punya uang untuk melahirkan? Apa kau punya uang untuk membesarkannya? Itu urusanku sendiri. Jangan khawatir, meskipun aku miskin. Aku tidak akan memintamu.
Sepeser pun lagi. Jangan takut. Ibu pasti akan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Agar kamu bisa tumbuh dengan baik. Qin Nian Yu. Aku sekarang pacar Hu Tingshen. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk menghancurkan hidupku. Wanita itu hamil. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus menyelesaikan masalah ini untukku. Qin Nian Yu. Aku akhirnya menemukanmu. Kenapa kamu mencariku? Apa kau bahkan berani bertanya pada kami? Kekacauan macam apa yang telah kau buat? Sepupumu menceritakan semuanya kepada kami. Di usia semuda ini, kau bermain-main dengan pria lain. Dan kau hamil. Tidakkah kau malu? Urusanku bukan urusanmu. Baiklah, baiklah. Pamanmu juga mengkhawatirkanmu. Tapi Nian Yu, mengingat situasimu, sungguh tidak cocok bagimu untuk melanjutkan studi. Jeti pamanmu dan aku kembali di kampung halaman kami, menemukan calon suami untukmu. Pak Tua Liu dari ujung timur desa. Kamu mengenalnya kan? Istrinya meninggal bulan lalu. Dia bahkan belum 50 tahun. Dia memang sedikit tua, tapi dia memberimu lebih dari 100.000 sebagai uang mahar. Apa? Aku? Bagaimana bibimu bisa menyakitimu? Pak Tua Liu itu, dia memang sedikit tua. Tapi, kamu juga bukan gadis muda lagi kan? Dia bersedia memberikan uang mahar sebanyak itu. Kamu seharusnya diam-diam senang. Itu benar. Kami butuh 100.000 dari mahar ini. Anggap saja itu sebagai pembayaranmu kepada kami. Ayo pergi ikut kami. Tidak, semua orang menunggumu di rumah. Aku tidak setuju. Tidak, tidak. Aku tidak setuju. Kamu pikir kamu bisa tidak setuju begitu saja? Aku menyarankanmu untuk patuh mendengarkan. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Ikat saja dia langsung. Dan kirim dia ke rumah Pak Tua Liu. Wanita celaka ini, dia berani lari. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat kejar. Lebih cepat. Aku juga ingin cepat. Kau lari. Ayo lihat kau lari. Kawan lama cepat. Dia kabur. Wanita celaka ini. Sakit sekali. Hu Tingshen. Bisakah kamu menyelamatkanku? Selamatkan aku dan anakmu. Tuan Hu, tonik Nona Xio untuk Nyonya Besar. Membeli tonik. Akan segera dikirim. Aku mengerti. The film was translated and narrated by Hentikan mobilnya. Media. Tuan He, Kamu tidak mau hidup lagi ya? Berlari liar di jalan. Cepat. Cepat. ada apa terburu-buru? Tuan Hu, aku mohon selamatkan aku. Seseorang mengejarku. Jangan takut. Aku akan meminta Chen Li mengantarmu kembali ke sekolah. Tidak, mereka tahu di mana sekolahku. Mereka akan pergi ke sekolah untuk mencariku. Kalau begitu ikut aku dulu. Cepat, cepat. Wanita celaka ini. Dia sudah merayu cukup banyak pria. Seseorang bahkan menyelamatkannya sekarang. Apa gunanya menyelamatkannya? Aku tidak percaya. Dia tidak mungkin tidak kembali ke sekolah ini. Bagaimanapun, kita punya banyak waktu untuk mengawasinya. Lain kali, aku akan menyiapkan semuanya. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi.
Ini gawat. Pasien sedang dioperasi dan mengalami pendarahan hebat. Darah golongan O sangat dibutuhkan. Tapi rumah sakit kami saat ini tidak memiliki cukup stok darah golongan O. Ambil darahku. Baiklah, ikut aku. Nian Yu, kamu pasti akan baik-baik saja. Tuan Hu, kenapa Anda tidak istirahat sebentar? Kami sudah di sini sekarang. Dokter. Bagaimana keadaannya? The film was translated and narrated by M. Monakin Media. diberkati oleh surga. Baik dia maupun anaknya. Selamat dan sehat. Hu. Apakah aku datang pada waktu yang salah? Tuan Hu, Kamu sudah bangun. apa yang terjadi padaku? Jika aku memberitahumu, kamu pasti akan sedih. Anggap saja aku egois. Mulai sekarang bahkan, jika kamu menginginkan bintang-bintang di langit, aku sendiri yang akan memetiknya untukmu. Aku lupa bahwa di mangkuk itu ada sesuatu yang tidak boleh diminum wanita hamil. Lalu anakku, Jangan khawatir, anak itu baik-baik saja. terima kasih kepada Tuan Hu atas transfusi darah. Kalau tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Tuan Hu, Dia juga anakku. Tuan Hu, sekarang Anda seharusnya bisa istirahat dengan baik. Tuan Hu sebenarnya mengabaikan kesehatannya sendiri. Tetap bersamaku sepanjang waktu. Jangan menatapku seperti itu. Awalnya itu salahku karena terlalu ceroboh. Kalau tidak, kamu tidak akan menderita seperti ini. Tuan Hu, syukurlah kamu datang tepat waktu. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri juga. Tuan Hu, Istirahatlah sebentar dulu. Aku akan mengantarmu pulang. Sekarang hanya dengan memiliki kamu dan anak itu di sisiku, aku bisa benar-benar tenang. Kemarilah, hati-hati. Tuan Hu, aku bisa melakukannya sendiri. Kamu tidak perlu. Di sini, aku yang membuat keputusan. Selamat datang Nyonya Muda di rumah. Selamat datang Nyonya Muda di rumah. Tidak, aku tidak. Ayo, Nenek, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. aku tidak butuh bantuan. Tidak apa-apa. Ayo pelan-pelan. Nian Yu, keluarga kami, gelang menantu perempuan, sekarang ada di pergelangan tanganmu. Sekarang, jika kau ingin melepasnya, aku tidak akan setuju. Nenek, Nian Yu, dia baru saja keluar dari rumah sakit. Biarkan dia dulu beristirahat dengan baik. Itu benar, Nian Yu. Barang-barangmu, sudah kumasukkan semuanya di kamar Tingshan. Mulai sekarang, kau bisa merasa tenang. Tinggal di sini. Aku akan pergi ke kamar mandi sebentar untuk mengambil air panas untukmu. Gunakan handuk basah untuk menyeka tubuhmu. Itu akan membuatmu merasa lebih nyaman. Lukamu sama sekali tidak boleh terkena air. Jika terjadi sesuatu, panggil saja aku. Aku akan berada di luar. Baiklah.
Kau keluar. The film was translated and narrated by M Media. Aku, Kakimu baik-baik saja biar kulihat. Tuan He? Sebenarnya aku ingin bertanya padamu. Apakah kau melihat? Kenapa kau tidak? Bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Qin Nian Yu, apa yang sedang kau pikirkan? Telepon ini datang tepat pada waktunya. Qin Nian Yu, hari ini adalah acara orientasi mahasiswa baru. Jika kamu berani terlambat dan menyebabkan kelas kita kehilangan poin, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dulu untuk kegiatan semacam ini, Liu Lili tidak pernah menelponku. Kenapa tiba-tiba hari ini? Ada apa? Sekolah kami punya acara orientasi mahasiswa baru. Jika kamu tidak ingin pergi, maka kamu tidak perlu pergi. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu. Tidak. Ini baru pertama kalinya aku menghadiri acara semacam ini. Jadi aku sedikit terganggu. Lupakan saja, apapun alasannya, aku akan memanfaatkan kesempatan ini saja untuk menjelaskan semuanya. Kalau tidak, aku tidak akan tahu berapa lama Liu Lili akan menaergetikanku. Baiklah, tunggu kamu memilih sepotong pakaian yang kamu suka. Tunggu sebentar, aku akan mengantarmu ke sana. Ini semua dipilih oleh nenek. Untukmu. Lihatlah, jika tidak ada gaya yang kamu suka, suruh dia membelikanmu lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah sebaik ini padaku. Ketua kelas, apakah kita benar-benar harus membiarkan si miskin itu datang? Benar itu dia. Seseorang yang tidak tahu apa-apa. Udik, jika dia datang, bukankah itu akan merusak suasana? Kalian tidak mengerti. Qin Nian Yu akan dijual oleh bibinya dan pamannya kepada seorang pria tua. Berita itu sudah tersebar kemana-mana. Jika dia tidak datang hari ini, bukankah kita akan kehilangan banyak kesenangan? Ketua kelas harus kamu. Tepat sekali, tepat sekali. Apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus. Kemarilah. Tuan He, aku bisa melakukannya sendiri. Jadilah anak baik. Kamu sekarang 2 orang. Kamu perlu memakai yang nyaman, sepatu. Dan itu cocok dengan pakaian ini. Terima kasih, Tuan He. Kalau begitu bersiaplah. Tunggu sebentar. Aku akan mengantarmu ke sekolah. Tuan Hu, Nyonya, kami sudah sampai. Ayo, aku akan mengantarmu masuk. Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa masuk sendiri.
Setelah acara perkenalan selesai, kau bisa datang menjemputku. Jika The Tuan Hu film was benar-benar translated mengantarku and masuk narrated by acara M. orientasi Media. mahasiswa baru, akan berubah menjadi acara penyambutan Tuan Ho. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah. Apa aku begitu? Tidak pantas dilihat. Saya tidak menyangka Tuan Hu juga mengalami saat-saat ditolak. Aku tidak menyangka. Acara ini adalah tentang membuat kue. Kalau begitu aku harus membuat satu untuk Tuan Hu juga. Cepat lihat, itu Qin Nian Yu. Astaga, bagaimana dia bisa menjadi begitu cantik? Apa bagusnya itu? Qin Nian Yu, kamu memakai barang palsu, dan kamu masih berani pamer. Palsu? Apa lagi? Gaunmu itu adalah model terbaru lebar U. Harga pasarnya 50.000 penuh. Kamu tidak akan bilang kamu mampu membeli yang asli kan? 50.000 untuk sebuah gaun. Tidak bisa berkata-kata kan? Siapa di sini yang tidak mengenalmu? Kamu Qin Nian Yu sangat miskin sehingga kamu bahkan tidak mampu membeli makanan. Benar kamu semiskini ini, namun masih sangat sombong. Benar orang sepertimu seharusnya dikeluarkan dari sekolah kita. Aku tidak punya gaun ini. Orang lain yang memberikannya padaku. Diberikan kepadamu. Apa kamu pikir? Kamu benar-benar bisa disukai oleh orang kaya. Kamu harus melihat dirimu sendiri. Dan lihatlah nilaimu. Ketua kelas jangan lupa. Dia menempel pada seorang pria tua. Mungkin dia benar-benar bisa membelinya. Ya, aku lupa tentang itu. Bagaimanapun, itu adalah mahar 150.000. Berhenti bicara omong kosong, di sini kalian semua masih berpura-pura. Apa kamu pikir? Bahwa kamu dijual oleh bibi dan pamanmu kepada seorang pria tua adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Itu hanya yang mereka pikirkan. Aku tidak pernah menyetujuinya. Siapa tahu? Mungkin selama 2 hari kamu menghilang. Kamu sudah tidur dengan seseorang. Liu Lili, aku bertanya pada diriku sendiri. Aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kau menindasku seperti ini? Siapa yang menyuruhmu tanpa malu-malu merayu Tuan Hu pada hari pendaftaran? Sebenarnya ini karena Tuan Hu. Meskipun aku tidak tahu wanita seperti apa yang disukai Tuan Hu, wanita seperti apa yang kau suka, aku bisa memastikan bahwa dia tidak tertarik pada wanita sepertimu. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Hu hanya mengasihanimu dan memberimu uang kuliah. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting sekarang. Tidak mungkin tidak ada seorang pun di kampus yang masih memimpikan Cinderella menikah dengan pangeran tampan kan? Kau bermimpi indah, tapi sayangnya kau tidak memiliki nasib itu. Qin Nian Yu, kalau kau tanya padaku, bibi dan pamanmu sudah cukup baik padamu. Meskipun dia sudah tua, dia akan mati lebih awal dan mungkin meninggalkanmu warisan. Karena kau menyukainya, kenapa kau tidak minta orang tuamu mencarikan satu untukmu juga? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau benar-benar berani. Liu Lili, biar aku beritahu. Aku bukan lagi Qin Nian Yu yang bisa kau tindas sesukamu. Bahkan demi anak di dalam perutku, aku tidak bisa membiarkan siapapun menindasku lagi. Aku tahu itu. Pantas saja kau tiba-tiba jati begitu berani. Jati kau tidur dengan seseorang dan hamil anak orang lain. Ya, aku hamil. Tapi itu bukan anak yang kau bicarakan. Kalau bukan anak, lalu apa itu? Jangan bilang kau mencoba mengatakan itu anak ketuamu. Ya. Dia adalah anak Tuan Hu dan aku. Apa kalian The film semua was dengar apa yang dia translated katakan? and narrated by M. Media. Qin Nian Yu, aku rasa kau sudah gila. Jika Tuan Hu tahu bahwa dia difitnah seperti ini, karena satu kebaikan ini, dia mungkin akan sangat menyesal. Qin Nian Yu, kau benar-benar memalukan sekolah kita. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Bagaimanapun aku tidak punya kebutuhan untuk menjelaskan padamu. Tidak perlu.
Aku rasa kau tidak bisa menunjukkan bukti apapun kan? Ada apa dengan semua keributan ini? Cepat dan lakukan pekerjaanmu sendiri. Kita masih harus memilih karya terbaik nanti. Qin Nian Yu, milikmu ini dimaksudkan untuk berterima kasih kepada Tuan Hu? Itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Biar kulihat, seberapa bagus Qin Nian Yu murid terbaik. Membuat kunyah. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang kulakukan tentu saja. Aku akan melihat betapa berharganya anak di perutmu itu. Jangan main-main. Kau benar-benar berani mendorongku kau. Hu. Tuan Hu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Kau dibully di sekolah. Kenapa kau tidak memberitahuku? Untungnya aku punya Chen Li untuk menyelidikinya. Dan tiba tepat waktu. Kalau tidak kau. Siapa yang memberimu nyali? Tuan Hu, aku hanya ingin menakutinya sedikit. Aku tidak bermaksud benar-benar menyakitinya. Menakuti. Chen Li. Bangun. Karena kau sangat suka menakuti orang lain, maka hari ini aku akan memberitahumu. Aku Hu Tingshen. Caraku menakuti orang. Habislah, ku dengar terakhir kali seseorang hanya mengatakan beberapa kata yang salah, dan Tuan Hu mematahkan anggota tubuh mereka. Lili, kali ini aku takut. Berhenti bicara. Tuan Hu, kali ini dia benar-benar ingin Liu Lili mati. Jangan. Jangan bergerak. Jangan. Jangan khawatir. Bahkan jika kau terluka, aku punya banyak uang untuk mengobatimu. Jika sedikit meleset, wajah Liu Lili akan hancur. Bukan hanya wajahnya, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Juga, aku salah. Tuan Hu, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Hu. Tuan Hu? Dia sudah menerima pelajaran yang pantas dia dapatkan. Dan aku juga. Baik-baik saja. Jangan kita mengganggunya lagi. Jangan berpura-pura menjadi orang baik di sini. Jika kau tidak mencoba menuduhkan anak di perutmu pada Tuan Hu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Apa kau dengar itu? Orang seperti ini tidak pantas. Kau membelanya. Apa kau percaya padaku? Ini. Ambil ini. Aku tidak bisa. Percayalah padaku. Nyonya muda, ini bagi kami, bagi Tuan Hu. Bukan apa-apa sama sekali. Juga, istriku dan anak dalam kandungannya adalah milik Hu Tingshen. Mulai sekarang, jika aku mendengar siapapun berulang kali menyebut anak itu, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku bilang Tuan Hu, mengapa kau membantu? Qin Nian Yu melampiaskan amarahnya. Apa yang dia katakan sebenarnya benar. Apa kalian dengar itu? Tuan Hu bilang itu istrinya sendiri. Habislah. Seandainya aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak mendengarkan omong kosong Liu Lili. Perhitungan hari ini sudah diselesaikan. Lalu sebelumnya, perhitunganmu dengan istriku, bagaimana seharusnya diselesaikan? Aku tidak. Aku hanya. Mengapa kau tidak mengatakan sesuatu? Sekarang kau tahu untuk mundur saat kau membulinya. Apakah itu tidak cukup? Jika kita benar-benar menindaklanjuti ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Nian Yu, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak percaya kata-kata Liu Lili dan menargetkanmu.
Kau bisa memukulku atau memarahiku apapun yang kau mau. Ya, sebelumnya itu semua. Liu Lili yang mengadu domba, yang membuat kami salah paham padamu. Juga, sebelumnya saat kau dijual oleh seorang pria tua, dialah yang menyebarkan rumor itu. Jika Anda masih merasa tidak puas, kami akan pergi duluan dan memberinya pelajaran untuk Anda. Kepala sekolah selamatkan aku. Tuan Hu, tidakkah Anda ingin berinvestasi di sekolah kami? Saya baru saja akan mengundang Anda untuk pindah ke ruang konferensi kami untuk diskusi rinci. Reaksi di lokasi ini adalah karena Nyonya Muda akan mendaftar di sekolah Anda. Itulah mengapa Tuan Hu sedang bersiap untuk berinvestasi. Tapi murid-murid Anda di sekolah ini, itu The benar-benar film was membuka translated mata. and narrated Nyonya by Muda. M Media. Aku tidak tahu. Siapa Qin Nian Yu? Kalau tidak bagaimana aku bisa berani membulinya? Jadi maksudmu, orang biasa pantas dibully olehmu? Tidak. Aku tidak. Kepala sekolah Shang. Kau seharusnya sudah mendengarnya dengan sangat jelas sekarang kan? Investasi itu mungkin. Tapi aku tidak akan mengizinkan perilaku seperti itu di sekolah. Apa yang harus dilakukan? Kau yang memutuskan. Kepala sekolah. Saya mengerti, Tuan Hu. Kepala sekolah. Liu Lili menindas teman sekelas. Tingkah lakunya tidak pantas. Keluarkan dia dari sekolah. Dan segera keluarkan dia dari sekolah. Semua siswa lainnya diberi poin pelanggaran berat. Diarsipkan dalam berkas. Kepala sekolah tolong beri saya satu kesempatan lagi. Bawa dia keluar. Beri saya satu kesempatan lagi. Ada apa? Apa kau pikir hukumannya terlalu berat? Bukan itu yang kupikirkan. Setiap orang harus mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan pelajarannya. Hanya saja hari ini aku ingin membuat kue yang sangat indah untuk Tuan Ho. Tapi sekarang, Karena kau begitu tulus. Kenapa kau tidak? Bukankah kau bilang ingin berterima kasih padaku? Begitu tidak tulus. ada terlalu banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita bicara di rumah saja? Mengapa kalian masih berdiri di sini? Ayo pergi. Semua orang sudah pergi sekarang. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Ini hanya itu saja ya. Apa lagi? Di kepala kecilmu, apa yang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku ingin turun. Nian Yu. Aku hanya ingin menunggu sampai kau benar-benar menyukaiku. Daripada berharap kau hanya ingin berterima kasih padaku. Ayo pergi Nyonya Hu. Ayo pulang. Ayo. Memecatnya itu terlalu mudah. Aku sendiri yang akan memastikan mereka semua menderita dan membayar harganya. Nenek mereka sudah mendapat pelajaran itu sudah cukup. Lihat aku. Bukankah aku baik-baik saja? Nian Yu kami hanya berhati baik. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Anggap saja ini berkah untuk keberuntungan cicitku. Nenek benar. Dasar bocah, mulai sekarang Nian Yu, kau harus menjaganya baik-baik. Jika situasi seperti ini terjadi lagi, aku tidak akan mengampunimu. Nenek jangan salahkan Tuan Ho. Akulah yang menghentikannya. Nenek jangan khawatir. Nian Yu sekarang, hartaku juga. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku akan mengawasinya dengan cermat. Kau anak yang pintar. Tuan Hu, ini adalah Direktur Jiali, Su Yue yang mengirim undangan ini. Malam ini ada Minggu Mode dan perjamuan. Mereka ingin mengundang Anda untuk hadir. Aku tidak tertarik pada ini. Apa kau ingin pergi? Aku belum pernah ke Minggu Mode. Bolehkah aku pergi melihatnya? Tentu saja bisa. Kemanapun kau ingin pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi nenek, aku harus terlebih dahulu menitipkan Nian Yu padamu. Masih ada beberapa urusan di perusahaan. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan datang mencarimu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Aku tidak akan membiarkan istri berhargamu diintimidasi. Nenek, Beli apapun yang Nian Yu suka.
Jangan berhemat uang untukku. Tidak perlu, aku hanya ingin pergi melihat. Keluargaku kami tidak kekurangan uang. Jika kau tidak mengambilnya, aku akan memesan seluruh tempat pertunjukan hanya untukmu. Begitu baru benar, aku akan pergi berganti pakaian untuk bersiap-siap ke Minggu Mod. Nenek, kau seharusnya sedikit lebih sederhana. Niang Yudia tidak terlalu suka menarik perhatian. Mengerti? Aku tidak menyangka bahkan Tuan Ho mengetahui tentang ini. Aku tiba-tiba sangat mengerti dirimu. Apa kau tidak tersentuh? Bagaimana kalau kau memberiku ciuman? Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Tuan Ho? Aku merasa aku mungkin sedikit menyukaimu. The Bagaimana film was kalau aku kembali ke translated kamarku dulu? and narrated by Kalian M. berdua Media. lanjutkan saja. Nenek, aku akan ganti baju dulu. Nenek, kau. Beberapa orang mencoba bertingkah muda lagi. Mencoba berkencan seperti anak muda. Nenek, apa yang kau bicarakan? Bukan berarti aku ingin mengganggumu. Tapi aku harus membawa Nian Yu ke Minggu Mod dulu. Kau harus menunggu sebentar lagi. Tuan Ho, ini adalah informasi tentang grup Sia untuk kolaborasi kita. Tuan Ho? Aku merasa aku mungkin sedikit jatuh cinta padamu. Tuan Ho, Anda tamat. Anda sudah jatuh cinta. Baiklah, jangan buang waktu. Saya rasa Anda ingin selesai lebih awal untuk pergi mencari nyonya muda. Aku pikir kau sudah terlalu santai akhir-akhir ini. Sial. Bagaimana cara saya mengatakannya? Dengan lantang. Kau tahu, jadi cepatlah. Tuan Ho, jangan khawatir. Saya jamin dalam waktu 1 jam, saya akan menyelesaikan tugas ini. Ini pasti tidak akan menunda Anda untuk menemukan nyonya muda. Minggu Mod. Ada apa? Apakah tanganmu terluka? Jadi kamu tidak bisa melanjutkan membersihkan, kalian orang desa. Bukankah seharusnya kalian sangat rajin dan tahan banting? Atau kamu sudah beberapa hari di kota? Dan sekarang kamu pikir kamu adalah nona muda kaya? Tidak, aku akan membersihkannya segera. Hai, tunggu. Sepatuku sepertinya sedikit kotor. Apa? Apa kamu tidak dengar? Bibiku ingin kamu membantunya membersihkan sepatunya. Dasar udik. Harga dirimu cukup tinggi. Kurasa kamu datang ke kota untuk bekerja. Jadi kamu pasti sudah melakukan cukup banyak pekerjaan rendahan ini, kan? Apa? Kamu dapat uang dengan tidur bersama orang. Bibi, kamu benar-benar tidak bisa mengatakan itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan undangan untuk datang? Siapa tahu berapa banyak orang yang dia tiduri untuk mendapatkannya. Aku tidak. Jorok sekali. Memang orang desa sepertimu. Bahkan ketika kamu datang ke kota tetap saja sama. Kamu tidak bisa menghilangkan aura kemiskinan itu. Nyonya Ho, kau bisa meremehkanku. Tapi kau tidak bisa terus mengatakan kau meremehkan orang pedesaan. Kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Hari ini aku akan meremehkanmu. Orang-orang desa ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Semua orang di sini mundur 3 generasi. Keluarga siapa yang bukan dari pedesaan? Jika tidak ada petani,
Kau pasti sudah kelaparan sampai mati sejak lama. Tepat sekali. Nenek moyang siapa yang bukan dari desa? Tinggal di kota beberapa hari dan melupakan asal-usulmu. Orang-orang The seperti film ini was di sini hanyalah translated and bagi narrated kita. by M Media. wanita celaka. Kurasa kamu hanya mencari masalah. Beraninya kau? Bibi, itu nenek tua itu. Nyonya tua. Nenek. Nyonya tua. Jadi kau masih tahu siapa aku? Kupikir kau Hulin. Tidak lagi mengenaliku, wanita tua ini. Nyonya tua. Anda adalah nenek kandung Ting Shen. Bahkan jika aku buta, aku tidak mungkin tidak mengenalimu. Dia sebenarnya nenek Tuan Hu. Kalau begitu barusan aku, Xie Qian Xin, cepat minta maaf kepada Nyonya tua. Maafkan saya Nyonya tua. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Tolong jangan tersinggung pada saya. Nyonya tua tentang keponakanku ini. Dia tidak tahu apa-apa, jadi tolong. Kau harus minta maaf, tapi bukan padaku. Itu pada Nian Yu. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh keluarga kami? Nyonya. Nyonya. Dia wanita itu yang tidur dengan Ting Shen. Benar sekali. Biar ku beritahu kau. Sekarang Nian Yu adalah calon cucu menentuku. Dia sebenarnya Nyonya Hu. Untung aku tidak menyinggungnya. Kalau tidak, jika Tuan Hu datang, kita akan berada dalam masalah besar. Sial, Bibi. Kita baru saja sangat membulinya. Dia pasti akan membalas dendam pada kita. Kenapa panik? Apakah dia bisa masuk ke pintu keluarga Hu? Masih belum pasti. Aku tahu Ting Shen masih belum menikah dan punya anak. Kamu cemas. Tapi, kamu tidak bisa begitu saja memberikan posisi Nyonya Hu kepada seseorang yang latar belakangnya tidak jelas. Hei, jangan bicara soal status yang sepadan. Setidaknya dia harus berasal dari keluarga terpandang. Seorang nona muda yang baik-baik. Adapun wanita seperti dia, berikan saja mereka sejumlah uang untuk mengusir mereka dan selesai. Aku hanya ingin bertanya padamu, wanita yang kau bicarakan ini. Wanita macam apa dia? Tentu saja dia wanita seperti itu, dengan santai masuk ke ranjang pria. Ingin naik tangga sosial dan jati burung finik. Itu memang orang udik sepertinya. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Mereka hanya ingin menempel pada pria kaya. Menurutku, dia sudah merencanakan ini sejak awal. Jika Ting Shen menikahinya dan membawanya pulang, bukankah itu akan membuat keluarga Hu menjadi bahan tertawaan? Aku tidak. Masalah antara Tuan Hu dan aku, itu memang kecelakaan. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk memeras siapapun. Nenek, tolong percayai aku. Karaktermu. Nenek paling tahu karaktermu. Jangan cemas. Kau masih hamil sekarang. Kau harus berhati-hati dengan bayinya. Apa? Dia hamil. Pantas saja. Jadi dia mengandalkan anak itu untuk mendapatkan status. Nyonya, seharusnya Anda mengatakannya lebih awal. Anda hanya menginginkan yang ada di perutnya. Cucu tertua, bukan begitu? Kupikir Anda benar-benar pikun. Menginginkan Ting Shen untuk menikahi wanita seperti ini dan membawanya pulang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nian Yu. Jangan dengarkan mereka. Berandal itu dan aku benar-benar menyukaimu dari lubuk hati kami. Baiklah, Nyonya besar. Lihat, Ting Shen bahkan tidak datang hari ini. Bukankah itu sudah memperjelas masalahnya? Nyonya, kak, kamu mau simpan anak itu dan buang ibunya? Lebih baik memberitahunya dengan jelas sebelumnya, agar beberapa orang tidak salah paham akan posisi mereka. Benar, jika Tuan Hu benar-benar menyukainya, bagaimana mungkin dia tidak datang bersamanya untuk mengumumkan identitasnya? Menurutku dia hanya ingin membayarnya untuk membuatnya patung melahirkan anak itu. Tapi nenek, saya harus meninggalkan Nian Yu dengan Anda dulu. Masih ada beberapa urusan di perusahaan. Setelah saya menyelesaikannya, saya akan datang menemui kalian semua. Tuan Hu, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Kebaikanmu padaku. Apakah itu semua hanya karena bayi di perutku? Beberapa orang ditakdirkan menjadi orang desa seumur hidup mereka. Saya menyarankan Anda untuk mengenali fakta lebih cepat. Jangan mau hal yang bukan hakmu. Apapun alasannya, aku sangat berterima kasih kepada Tuan Hu. Jadi, bahkan jika Tuan Hu hanya menginginkan anak di perutku, aku tetap tidak akan
Siapa bilang saya hanya menginginkan anak Anda? The film was translated and narrated by M Media. Tuan Ho, Sepertinya, karena urusan perusahaan. Saya tertunda beberapa waktu, menyebabkan kesalahpahaman Anda tentang hubungan antara Nian Yu dan saya. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda sekarang. Qin Nian Yu adalah istri yang saya Hu Tingsen akui. Nyonya muda, jangan percaya omong kosong mereka. Tuan Hu sibuk mondar-mandir di perusahaan, hanya agar dia bisa datang menemani Anda lebih cepat. Bukan karena saya menginginkan anak, tapi karena ini adalah anak kami. Maka saya menginginkannya. Kau bocah nakal. Kau akhirnya sadar juga untuk sekali ini. Ting Shen, apakah kamu benar-benar akan menikahi wanita ini? Apa kamu gila? Ya Tuan Hu, Anda dan Nyonya besar. Jangan tertipu oleh wanita ini. Dia hanya mengincar uangmu. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Su Yue. Dia baru saja membeli gaun dengan harga selangit. Jadi bagaimana jika harganya selangit? Selama dia menginginkannya. Bahkan jika itu bintang di langit, saya bisa memetiknya untuknya. Ting Shen, menurutku kamu telah disihir oleh rubah betina ini sampai kehilangan akal sehatmu. Biar ku beritahu, jika kamu ingin dia masuk ke pintu keluarga Hu, aku sebagai bibi dari pihak ayahmu akan menjadi yang pertama tidak setuju. Bibi sepupu, Anda tidak mungkin berpikir Anda sekarang bertanggung jawab keluarga Hu ya? Atau apakah Anda berpikir Anda bisa bersikap angkuh sebagai orang tua di depan kami? Hulin, jangan pernah berpikir untuk mencampuri urusan keluarga Hu kami. Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan punya hak. Nyonya besar, bukankah aku hanya khawatir Ting Shen akan tertipu olehnya pada saat itu? Jika Ting Shen menikahi wanita ini, itu hanya akan membuat orang lain mencemooh keluarga Hu kita. Orang tua Nian Yu meninggal saat dia masih muda. Dia tumbuh sendiri dan masuk universitas. Kerja sambilan dengan diet untuk cari uang. Hanya untuk biaya kuliah dan biaya hidup. Saya ingin bertanya, gimana bisa punya istri yang kuat dan mandiri? Telah merusak reputasi keluarga Hu. Atau mungkin bibi sepupu. Anda terbiasa segalanya diberikan begitu saja, dan disuapi. Sehingga Anda berpikir ini adalah satu-satunya cara hidup yang benar. Dia sebenarnya seberani itu. Sepertinya kita semua salah paham padanya sebelumnya. Aku tahu penilaian Tuan Hu. Tidak mungkin salah. Hulin ini mengandalkan asal-usul keluarga yang lebih baik. Hanya asal memfitnah orang. Jika seseorang bisa memilih. Siapa sih yang tak ingin jati nona muda kaya? Tidak. Bukan itu maksudku. Karena Anda sangat takut bahwa hubungan saya dengan Nian Yu akan memengaruhi reputasi Anda. Maka saya sekarang mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga Hu. Apa? Anda akan mengusirku dari keluarga Hu? Tuan Hu? Selama kau dan nenek percaya padaku, apa yang orang lain katakan, aku tidak peduli. Kau tidak perlu. Tapi saya peduli. Saya tidak bisa diam saja dan melihat mereka memfitnah Anda. Bahkan jika itu untuk memberi contoh hari ini. Tidak menghormati Nian Yu. Sama dengan tidak menghormati saya Hu Tingsen. Oleh karena itu, jika saya mendengar lagi, ada yang berbicara buruk tentang dia, Anda akan menanggung konsekuensinya sendiri. The film was translated and Nyonya besar, narrated saya by tahu M saya salah. Media. Bukankah saya hanya khawatir Ting Shen akan tertipu? Tolong bantu saya berbicara. Keluarga Hu kami tidak bisa mentolerir orang sepertimu. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas. Ini? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tidak. Sebelum api membakarku. Aku harus lari cepat. Norasia, Anda terburu-buru mau kemana? Aku baru ingat ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Sempurna. Nona Xia, tolong kembali dan beritahu mereka bahwa kerjasama saya dengan grup Xia telah dibatalkan. Apa? Berikan perintah. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan grup Xia akan dianggap menentang saya. Jangan Tuan Hu. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Nona Qin adalah istri Anda. Jika saya tahu, bahkan jika Anda memberiku 100 nyali, saya tidak akan berani. Ayah, Halo ayah.
Sia Kian, perbuatan baik apa yang telah kamu lakukan kali ini? Aku memberitahumu, jika kamu tidak bisa mendapatkan pengampunan Tuan Hu, kamu tidak perlu kembali. Nona Qin, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah istri Tuan Hu. Tolong berbesar hati dan maafkan saya. Jika tidak ketika saya kembali, ayah saya benar-benar akan memukuli saya sampai mati. Jika Anda punya banyak waktu ini, Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana menjelaskan kepada Ketua Xia, Chen Li. Usir mereka untuk saya. Jangan biarkan saya melihat mereka lagi di masa depan. Saya tidak mau. Jangan. Jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang akan berani menindasmu lagi. Terima kasih Tuan Hu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, mengapa kamu tidak memakai gaun yang kamu pilih dan menunjukkannya padaku? Dian, cepat ganti baju itu. Buat mereka silau dengan kecemerlanganmu. Tuan Hu, uang yang kau berikan padaku, aku tidak membeli gaun itu. Aku menggunakannya untuk... Ketua Su, bisakah aku berganti pakaian lain? Tentu saja bisa. Yang mana yang kamu suka? Aku akan mengambilkannya untukmu. Aku ingin berganti dengan yang dipakai model itu. Setelan coklat tua itu. Menurutku itu sangat cocok untuk Tuan Ho. Aku ingin membelinya. Baik, aku akan mengaturnya untukmu. Tuan Hu, kamu benar-benar menikahi istri yang luar biasa. Saya tahu. Namun sekarang aku mungkin membutuhkan istriku untuk ikut denganku. Ketua Su, aku. Saya sudah menduga. Anda tidak akan mau membelinya untuk diri sendiri. Jadi, gaun itu, saya membelikannya untuk Anda. Benar, Tuan Hu sudah menginstruksikanku. Silakan gunakan kartunya untuk apapun yang kamu suka. Kau bocah nakal, pikiranmu cukup teliti. Kau benar-benar kucuku. Apakah itu terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Kamu adalah gadis tercantik yang pernah saya lihat. Kau bocah nakal. Kau pikir ini yang paling indah? Jika Nian Yu mengenakan gaun pengantin, bukankah kau akan benar-benar terpikat? Tidak, nenek. Aku hanya menggodamu mengenai masalah pernikahan ini. Sudah waktunya untuk memasukkannya ke dalam agenda. Bukan begitu, kau bocah nakal. Nenek benar, saya sudah membuat janji untuk waktu pendaftaran pernikahan kita di kantor catatan sipil. Benarkah? Nyonya, mohon yakinlah, mana mungkin saya berbohong soal masalah sepenting ini. Tuan Hu, alasan dia datang terlambat. Justru karena ini, Tuan Hu berputar-putar dengan pekerjaan di grup. Namun dia tidak melupakan masalah ini. Seorang pria yang sedang jatuh cinta, benar-benar berbeda. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Saya juga perlu bertanya pendapat Nian Yu. Aku... Tentu saja. Nian Yu, maukah kamu menikah denganku? Baiklah, dasar nakal. Kau bahkan menyembunyikannya dari nenekmu sendiri. Nikahi dia. Tuan Ho, tolong cepat bangun. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Itu luar biasa. Bagaimana Anda ingin mengadakan pernikahannya? Kalau begitu aku masih perlu memikirkannya dengan cermat. Baiklah, akhirnya seumur hidupku, aku telah melihat Ting Sen menikah dan punya anak, orang tua. Nanti saat aku tiada, aku akan punya penjelasan yang baik untukmu. Dilaporkan bahwa kepala keluarga Hu, Tuan Hu Wu Tingxin, hari ini berhasil melamar Qin Nian Yu, Nona Ken. Segera setelah itu,
keduanya akan mengadakan pernikahan akbar untuk merayakan momen bahagia ini. Keluarga Hu sedang bersiap untuk berinvestasi besar-besaran untuk mengadakan acara undian. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi aktif. Sialan, Qin Nian Yu, bagaimana bisa kamu seberuntung itu? Kenapa? Kamu sangat marah. Ada apa? Qin Nian Yu itu akan menikah dengan Hu Tingshen. Apa? Aku sudah bersama Hu Tingshen selama 3 bulan. Pernikahan. 2 kata itu, dia bahkan tidak pernah menyebutkannya. Sudah berapa lama Qin Nian Yu ada? Dan dia sudah akan menjadi Nyonya Hu. Kenapa? Sudah ku bilang. Qin Nian Yu adalah wanita yang sangat keji. Seperti yang diduga, dia punya banyak cara untuk merayu pria. Bahkan Hu Tingshen tergila-gila padanya. Jika bukan karena dia, maka sekarang, yang akan menjadi Nyonya Hu adalah Xiaoya kita. Kita akan memiliki uang tak terbatas. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak membantunya datang ke kota ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia berubah menjadi orang kaya. Dia jelas-jelas lebih rendah dariku dalam segala hal. Kenapa dia harus selalu di atasku? Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Tepat sekali. Ayo pergi. Ayo kita temukan dia sekarang juga. Pergi. Cukup. Peringatan, Hu Tingshen, yang dia berikan kepada kita terakhir kali. Kalian begitu cepat melupakan semuanya. Jika ini ditemukan olehnya lagi, maka kita hanya perlu berkemas dan kembali ke pedesaan. Jadi kita hanya harus melihatnya. Hidup bahagia. Kamu tidak akan membiarkan kami menemukannya. Mungkinkah kita bisa tidak membiarkan dia datang mencari kita? Lihat saja nanti. Duduklah, biar saya beritahu Anda. Ini khusus diinstruksikan oleh nenek, dan diseduh untuk Anda oleh bibi. Sup ayam hitam ginseng, Anda harus menghabiskannya. Harus meminumnya lagi. Beberapa hari terakhir ini, aku sudah naik hampir 5 jin. Di mana Anda bertambah berat badan. Lihatlah, kamu kurus sekali sekarang. Kamu masih perlu lebih banyak makan. Lagi pula, sedikit lebih gemuk. Terasa enak saat disentuh. Kau, Berhenti main-main. Minumlah selagi hangat. Aku akan ambilkan vitamin untukmu. The film Minumlah was semuanya. translated Baiklah. and narrated by M Media. Ibu, apa menurutmu cara ini akan berhasil? Tentu saja, yang paling dipedulikan Qin Nian Yu adalah orang tuanya yang telah meninggal. Ketika dia melihat relik 2 kata ini, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Orang tuaku meninggalkan. Peninggalan apa untukku? Tidak nyaman bicara di telepon. Kami menunggumu di pinggir kota. Datanglah sendiri. Kalau tidak seumur hidupmu, kamu bisa melupakan. Melihat relik orang tuamu, itu luar biasa. Tapi, Qin Nian Yu, apakah orang tuanya benar-benar meninggalkannya sesuatu? Tidak meninggalkan apa-apa. Aku hanya mencari alasan untuk memancingnya datang kepada kami. Jadi menipunya keluar. Apa gunanya? Hu Tingshen sudah tahu. Kamu, betapa bodohnya. Pikirkan baik-baik. Gunakan otakmu. Tentu saja kami akan meminta uang padanya. Dia Nyonya Hu sekarang. Kami akan meminta padanya beberapa juta untuk membantu kami. Itu tidak terlalu banyak kan? Tepat sekali. Jika bukan karena kami, bisakah dia datang ke kota? Bisakah dia mendapatkan kesepakatan sebesar itu? Jika Anda bertanya kepada saya, dia seharusnya mendukung kami seperti bangsawan. Itu memang seharusnya begitu. Tepat sekali. Ini semua Qin Nian Yu berutang pada kita. Nian Yu. Ada apa? Aku merasa kamu tidak terlihat terlalu bahagia. Bibiku. Kamu datang sendiri kan? Kalau tidak seumur hidupmu, jangan pernah bermimpi melihat relik ibumu. Bibimu. Bukan apa-apa. Bukankah kau masih sibuk dengan sesuatu? Kau duluan. Baiklah, kalau begitu. Setelah aku selesai, aku akan menjemputmu dan membawamu ke kantor urusan sipil. Meskipun hampir tidak ada siapapun di sekitar sini, untungnya cukup luas. Mereka mungkin tidak akan berani bertindak sembrono. Aku di sini, Qin Nian Yu. Kamu bisa berikan padaku peninggalan orang tuaku yang mereka tinggalkan untukku, tidak bisakah? Qin Nian Yu, apa kamu benar-benar berpikir semua hal baik di dunia ini ditujukan untukmu? Apa maksudmu? Adapun relik-relik ini, aku sudah menyimpannya dengan aman selama bertahun-tahun. Saya hanya minta sedikit biaya penyimpanan. Tidak berlebihan kan? Tepat sekali. Belum lagi, nilai Anda saat ini luar biasa sekarang. Jika kami tidak menerima Anda dan mendukung Anda, bisakah Anda memiliki ini? Kekayaan yang luar biasa ini. Anda seharusnya tahu cara menunjukkan rasa terima kasih. Kau memanggilku keluar hanya untuk uang. Apalagi, jika bukan karena
Kamu merusak keberuntunganku. Aku pasti sudah menjadi Nyonya Hu sejak lama. Apa salahnya aku meminta kepadamu sejumlah uang? Ini awalnya yang kau berutang padaku. Kau bicara omong kosong. Jelas-jelas kau yang menyamar sebagai aku. Jadi kenapa? Jika keluarga kami tidak menerimamu, kau bahkan tidak akan punya uang untuk kuliah, apalagi mendapatkannya. Belum lagi bertemu Hu Tingshen. Jadi kau seharusnya sangat berterima kasih kepada kami. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Tidak banyak, 50 juta. 50 juta apa? Seorang Nyonya Hu yang terhormat bahkan tidak bisa menyediakan uang sebanyak ini. Hei, aku dengar bahwa di minggu mode itu, kamu dengan santai menghabiskan banyak uang dan membeli gaun yang harganya selangit. Jadi kenapa ketika menyangkut bibimu sendiri? Sangat pelit dan picik. Tapi itu, uang Tuan Ho, Qin Nian Yu. Mengapa kau berpura-pura begitu mulia di sini? Kau sudah merencanakan, bukankah itu hanya untuk rencana kecil ini? Uang keluarga Hu. Hu Tingshen mungkin tidak mengerti, tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Kalau begitu kau, pertama barang-barang orang tuaku yang ditinggalkan untukku, tunjukkan padaku. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Barang-barang orang tuamu sudah dibuang olehku. Kau berbohong padaku. Jika Hu Tingshen tidak menjaga pengawasan ketat padamu, bagaimana mungkin kami bisa membiarkanmu pergi sendirian? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, patuhilah saja. Serahkan semua uang itu kepada kami. Jika tidak, Anda tidak akan kembali hari ini. Aku menasihatimu untuk lebih patuh. Lagi pula uang sebanyak ini bukan apa-apa bagimu sekarang. Tapi jika kamu membuat kami marah, kamu dan anak dalam kandunganmu, semuanya akan berakhir buruk. Masih mencoba lari. Apakah Anda pikir ini seperti terakhir kali? Dan kami tidak siap. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima kerugian. Tapi aku sungguh tidak punya uang sebanyak itu. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Tapi bukankah Hu Tingshen memberimu kartu? Boleh juga memberikan kartunya kepada saya. Tapi itu uang Tuan Ho. Aku tidak berhak memberikannya padamu. Qin Nian Yu, kenapa kamu begitu keras kepala? Meskipun itu uang Hu Tingshen, tapi dia akan menikahimu. Bukankah dia harus memberikan mahar? Orang tuamu sudah meninggal. Jadi mahar ini seharusnya milikku. Benar sekali. 50 juta untuk penawaran beli satu gratis satu. Meminta 50 juta. Sudah murah baginya. Pertama, aku tidak punya mahar. Bahkan jika aku punya, aku tidak akan memberikannya padamu. Baiklah, kau benar-benar tidak akan menetaskan air mata sampai kau melihat peti mati. Karena itu masalahnya. Kami tidak perlu bersikap sopan lagi. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Bukankah kita bilang, gadis ini harus datang sendirian? Mengapa Hu Tingshen datang ke sini? Aku juga tidak tahu. Semuanya sudah berakhir sekarang. Tuan Hu, apa yang kau lakukan di sini? Untungnya aku menyadari, kamu bertingkah aneh. Dan mengikutimu. Ikuti dia. Jangan biarkan dia tahu. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu tahu mereka punya niat buruk. Dan kamu masih berani datang sendiri. Aku kira mereka benar-benar punya peninggalan orang tuaku yang ditinggalkan untukku. Bahkan adik, mereka sendiri yang sudah meninggal, mereka bisa gunakan untuk membuat cerita. Kamu benar-benar telah membuka mataku. Tuan Hu, saya salah. Saya hanya ingin sedikit uang. Kami benar-benar tidak berniat menyakitinya. Benar sekali. Dia keponakan kami. The film was translated and Kami menghabiskan narrated uang. by M Bukankah itu Media. yang seharusnya kita lakukan? Sepertinya pelajaran terakhir. Kamu tidak menganggapnya serius, Chen Li. Tuan Hu, saya sudah menelepon polisi. Polisi sudah dalam perjalanan. Tidak satu pun dari mereka bertiga akan melarikan diri. Ayah, Sakit sekali. Mulai sekarang. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Tidak apa-apa. Mulai sekarang nenek dan aku adalah keluargamu. ya, dan anak kita juga. Memilikimu semua sudah cukup. Kalau begitu nona cantik ini. Di Departemen Urusan Sipil aku sudah menyiapkan. Aku ingin memintamu menikah denganku. Ya, Baiklah, Lihat sini kalian berdua. Lebih dekat, lebih dekat. Lebih manis. Kalian bisa berpegangan tangan. 3, 2, 1, cheers.